teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk dengan pemateri di video ini. Perkenalkan, saya Raisya Indira dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Benedikta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Gaining Leadership of the Group. Sebelum mulai menonton videonya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan teman-teman agar tetap fokus selama pemaparan materi. Yang pertama, bukalah buku Active Training halaman 233 hingga 243 untuk membantu teman-teman memahami materi. Yang kedua, silahkan duduk dengan posisi yang nyaman. Yang ketiga, siapkan air minum untuk membantu teman-teman tetap fokus. Yang keempat, siapkan kertas dan alat tulis untuk mencatat. Dan terakhir, jangan skip videonya ya. Sebelum kita memulai bahas chapter 12, mari kita review sedikit chapter 11 mengenai Beginning of Active Training Program. Pada chapter 11 ini membahas mengenai 6 materi. Yang pertama, ketika akan membuat suatu program training, perlu memperhatikan detail. Tidak hanya pada materi, namun pada waktu, platform, dan juga lokasi yang digunakan. Kemudian, pastikan juga trainer terhubung pada peserta. Lalu, trainer perlu nyaman saat menyampaikan materi agar peserta nyaman mendengarkannya. Kemudian, trainer perlu memiliki cadangan kegiatan. Jika kegiatan tidak berjalan, dapat diganti dengan cadangan tersebut. Terakhir, trainer perlu fokus terhadap peserta. Kemudian yang kedua, desain ruangan sangat penting bagi peserta maupun trainer. Desain ruangan yang bisa digunakan trainer dalam training adalah tata ruangan kelas, fishbowl, bentuk U atau tapal kuda, kelompok kecil, bentuk ruangan kerja, dan tanpa meja. Yang ketiga, sebuah training merupakan pertemuan awal antara trainer dengan peserta. Nah, hal ini merupakan kesempatan untuk trainer untuk membangun good rapport untuk menghasilkan kesan yang baik kepada peserta. Yang keempat, selain membangun good rapport, trainer perlu memperhatikan 30 menit sebelum training dimulai. Mulai dari tentukan peran peserta dalam mengikuti training tersebut. Yang kelima, trainer dapat menuliskan tujuan, kemudian bahaslah tujuan tersebut. Lalu bahas tujuan dari peserta. Kemudian tuliskan apa saja yang peserta butuhkan dalam trainer. Terakhir, berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan feedback terkait training yang dilaksanakan pada hari itu. Sebelum kita mulai bahas chapter 12, mari kita review sedikit chapter 11 mengenai Beginning of Active Training Program. Pada chapter 11 ini membahas mengenai 6 materi. Yang pertama, ketika akan membuat suatu program training, perlu memperhatikan detail. Tidak hanya pada materi, namun pada waktu, platform, dan juga lokasi yang digunakan. Kemudian, pastikan juga trainer terhubung pada peserta. Lalu, trainer perlu nyaman saat menyampaikan materi agar peserta nyaman mendengarkannya. Kemudian, trainer perlu memiliki cadangan kegiatan. Jika kegiatan tidak berjalan, dapat diganti dengan cadangan tersebut. Terakhir, trainer perlu fokus terhadap peserta. Kemudian yang kedua, desain ruangan sangat penting bagi peserta maupun trainer. Desain ruangan yang bisa digunakan trainer dalam training adalah tata ruangan kelas, fishbowl, bentuk U atau tapal kuda, kelompok kecil, bentuk ruangan kerja, dan tanpa meja. Yang ketiga, sebuah training merupakan pertemuan awal antara trainer dengan peserta. Nah, hal ini
merupakan kesempatan untuk trainer untuk membangun good rapport untuk menghasilkan kesan yang baik kepada peserta. Yang keempat, selain membangun good rapport, trainer perlu memperhatikan 30 menit sebelum training dimulai. Mulai dari tentukan peran peserta dalam mengikuti training tersebut. Yang kelima, trainer dapat menuliskan tujuan, kemudian bahaslah tujuan tersebut. Lalu bahas tujuan dari peserta. Kemudian tuliskan apa saja yang peserta butuhkan dalam trainer. Terakhir, berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan feedback terkait training yang dilaksanakan pada hari itu. Seperti yang sudah dikatakan di awal, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 12, yaitu Gaining Leadership of the Group. Di dalam chapter ini, kita akan mempelajari mengenai 4 aspek penting leadership yang patut dilakukan oleh seorang trainer ketika sedang menjalankan sebuah program training. Ada apa saja? Simak terus ya videonya. Mari kita mulai. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah setting group norms. Salah satu langkah awal yang dilakukan untuk dapat memimpin sebuah program pelatihan adalah dengan menetapkan ground rules atau peraturan dasar. Peraturan dasar sendiri dibuat untuk mengatur serta mengarahkan peserta ke arah perilaku yang ingin dicapai melalui program training. Selain itu, peraturan dasar juga diharapkan dapat membantu peserta untuk memahami alur serta sistem pelaksanaan program training. Peraturan yang pertama adalah encourage participants to express themselves honestly. Trainer dapat mengatakan pada pesertanya untuk lebih mengekspresikan diri mereka selama program. Katakan pada peserta bahwa ide, pendapat, dan sikap yang mereka sampaikan akan mendukung proses pembelajaran selama program. Selanjutnya, peraturan yang kedua yaitu as the confidentiality perspective. Trainer dapat meminta pada para peserta untuk merahasiakan seluruh percakapan yang terjadi selama program training. Contohnya, jika ada orang-orang di luar sesi training yang disebutkan di dalam percakapan, maka para peserta harus merahasiakan hal tersebut dan dilarang untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Peraturan yang ketiga adalah urge risk-taking. Sesi training merupakan kesempatan bagi peserta untuk melepaskan sejenak peran dan tanggung jawab mereka. Selain itu, di dalam sesi training, mereka juga diajak untuk lebih mempertimbangkan informasi-informasi dari sudut pandang orang lain. Melalui dorongan dari trainer, peserta diharapkan lebih mampu untuk mengambil resiko yang sebelumnya mereka hindari karena adanya peran dan tanggung jawab yang mereka pegang. Peraturan yang selanjutnya yaitu expect participation from everyone. Semua peserta training diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di dalam program training. Trainer dapat mengingatkan para pesertanya untuk aktif berpartisipasi dari awal. Jelaskan juga pada para trainee bahwa akan semakin sulit untuk bergabung di dalam kegiatan seiring berjalannya program. Beritahu juga bahwa trainer sudah menyiapkan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi para peserta. Peraturan yang kelima yaitu promote the value of performance feedback. Trainee dapat memberitahu pada para pesertanya untuk saling bertukar feedback dan komentar yang harus diterima sebagai informasi yang bermanfaat. Peraturan yang selanjutnya yaitu require participants to sit in different spots. Para partisipan akan diharuskan untuk berpindah tempat duduk, misalnya untuk setiap sesi atau setiap harinya. Dengan demikian, para peserta pelatihan dapat mengenal satu dengan yang lain. Selain itu, iklim di dalam program pelatihan juga jadi merata dan tidak terbentuk kelompok-kelompok yang tertutup. Peraturan yang ketujuh yaitu reassure participants that their questions are welcome. Beritahu dan ingatkan kepada para peserta bahwa mereka dapat bertanya dan menyampaikan pada trainer jika ada hal yang tidak dimengerti. Peraturan yang terakhir yaitu insist on punctuality.
Peraturan ini berlaku bagi trainer maupun peserta. Agar seluruh kegiatan dapat mulai dan berakhir di waktu yang sudah dijadwalkan, maka keduanya harus kembali tepat waktu setelah jam istirahat. Itu tadi adalah 8 peraturan yang dapat membantu di dalam program training. Adapun hal yang perlu diingat, yaitu trainer harus berhati-hati di dalam menetapkan peraturan dasar. Jangan sampai trainer terkesan memaksa peraturan-peraturan yang sudah dibuat tadi. Selain itu, trainer patutnya menjadi contoh bagi para pesertanya di dalam menerapkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Untuk aspek berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raisya Indira. Setelah kita mempelajari mengenai setting group norms, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai controlling, timing, and pacing. Ketika akan mengadakan sebuah program training, pastinya seluruh kegiatan sudah terjadwal. Namun, seringkali trainer kehilangan kendali atas waktu pada saat program training. Hal ini akan membuat peserta menjadi kecewa. Misalnya, ketika trainer kehabisan materi pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain, trainer ini menyampaikan materi secara lebih cepat, sehingga training berjalan lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan. Hal ini akan membuat peserta menjadi kecewa karena durasi program tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pembawaan materi yang terlalu cepat akan membuat peserta menjadi kewalahan saat mendengarkan materi tersebut karena mereka menjadi sulit memproses informasi dan mencatat materi yang sedang dipaparkan. Namun, ketika program dilaksanakan lebih lambat dari yang sudah dijadwalkan, hal ini juga akan membuat peserta menjadi bosan atau kehilangan konsentrasi. Pertimbangan waktu juga penting pada saat peserta berada dalam sub-sub kelompok atau kelompok-kelompok kecil. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Berikut ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat membuang waktu dan alternatif kegiatannya. Yang pertama, training mulai terlambat setelah istirahat atau makan siang. Alternatif kegiatannya, mulailah selalu kegiatan training dengan tepat waktu, meskipun ada beberapa peserta yang belum hadir. Trainer bisa mengawali sesi dengan diskusi atau kegiatan lainnya yang tidak perlu kehadiran peserta yang lengkap. Yang kedua, peserta kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Alternatifnya, berikanlah instruksi yang jelas dan tepat kepada peserta mengenai kegiatan apa yang harus ia lakukan. Berikutnya, peserta mencatat poin presentasi. Karena kecepatan menulis seseorang itu berbeda-beda, maka untuk peserta yang belum selesai menulis, ini akan menghambat jalannya training. Alternatifnya, trainer dapat memberikan poin-poin tersebut kepada peserta agar seluruh peserta mendapatkan informasi yang sama, atau dengan kata lain, memberikan handout sebelum training dimulai. Namun, pendistribusian materi atau pemberian handout di tengah-tengah training juga dapat menghambat keberlangsungan program. Maka alternatifnya, berilah handouts kepada peserta di awal program training. Kegiatan selanjutnya adalah mendemonstrasikan setiap keterampilan baru. Pada hal ini, trainer cukup memperlihatkan poin-poin pentingnya saja dari keterampilan baru yang akan dipelajari oleh peserta, atau yang merupakan kunci dari pemahaman peserta dari keseluruhan keterampilan baru. Selanjutnya, meminta setiap kelompok untuk menyampaikan kembali satu persatu. Alternatif kegiatannya, misalnya seluruh kelompok diberikan bab yang sama. Mintalah setiap kelompok untuk menyampaikan hanya satu macam materi. Hal ini dilakukan selain untuk mengefektifkan penggunaan waktu,
namun juga dapat membuat kelompok lain tidak mengulangi penyampaian materi yang sama. Selanjutnya, membiarkan sesi diskusi berjalan berlarut-larut. Alternatifnya, mulailah sesi diskusi dengan memberikan batas waktu untuk peserta. Kemudian, menunggu volunteer untuk menyampaikan pendapat. Alternatifnya, tentukan perwakilan pada setiap kelompok yang akan mengutarakan pendapatnya. Atau jika tidak ada yang mau menjadi volunteer, tunjuk peserta untuk mengutarakan pendapatnya. Terakhir, meminta pendapat atau bertanya kepada kelompok yang terlihat pasif. Hal ini jelas akan menghambat jalannya training. Alternatifnya, berikanlah daftar ide atau sebuah pertanyaan kepada peserta berbentuk pilihan yang akan memudahkan peserta untuk menjawab mana yang mereka setujui atau mana yang mereka tidak setujui misalnya. Seringkali hal ini dapat memunculkan pertanyaan baru pada peserta yang sudah terlihat pasif tadinya. Trainer perlu memperhatikan dan mengontrol kecepatan kegiatan. Jangan sampai ada peserta yang kehilangan minat ataupun gelisah sebelum seluruh aktivitas terselesaikan. Pastikan juga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, karena ketika program training bergerak sesuai kecepatan dan juga jadwal yang sudah direncanakan, maka keseluruhan program akan terorganisir, juga tercapainya tujuan program. Berikut merupakan mind map controlling timing and pacing. Sekarang, kita akan membahas mengenai increasing receptivity to your leadership. Pada bagian ini, kita akan mengetahui bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan agar kepemimpinan seorang trainer dapat diterima oleh para pesertanya. Cara yang pertama yaitu make liking statements, atau membuat pernyataan yang menyatakan ketertarikan untuk lebih terhubung dengan para peserta. Contohnya yaitu, saya tidak sabar untuk berbagi ilmu dengan saudara sekalian. Atau, sebelum kita mulai, saya ingin lebih mengenal saudara sekalian. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu convey respect and appreciation, atau menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada peserta training. Trainer dapat mengatakan pada peserta training seperti ini. Terima kasih sudah hadir di dalam pelatihan hari ini. Atau, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung disampaikan ya. Atau, pendapat yang bagus, terima kasih sudah mau membagikan pendapatnya ya. Cara yang ketiga yaitu share what you have in common with participants, atau sharing kesamaan yang dimiliki dengan peserta training. Contohnya seperti ini. Saya rasa di masa pandemi ini, kita semua sama-sama belajar untuk menghadapi banyak perubahan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau, mungkin ada yang sama dengan saya dalam hal ini. Cara yang berikutnya yaitu phrase your advice and directives indirectly, atau ungkapkan saran dan arahan secara tidak langsung. Contohnya, trainer dapat mengatakan seperti ini. Saya ingin berbagi ide untuk penyelesaian masalah ini. Cara yang berikutnya yaitu state what's positive about participants' contrary viewpoints, atau nyatakan hal-hal positif dari sudut pandang peserta yang berlawanan. Untuk cara yang satu ini, trainer dapat mengatakan, saya tidak sabar untuk mencoba ide-ide ini bersama kalian. Atau, terima kasih sudah memberikan pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Untuk cara yang selanjutnya yaitu encourage disagreement, atau
Atau, arahkan peserta untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda atau berlawanan. Untuk cara yang satu ini, trainer dapat mengatakan, apakah ada yang punya pendapat berbeda? Jika ada, jangan ragu untuk disampaikan ya. Last but not least, cara yang terakhir adalah convey a desire for collaboration, atau menyampaikan adanya rasa ingin bekerja sama dengan peserta training. Untuk cara yang terakhir, trainer dapat mengatakan, kita akan saling mendapat banyak masukan melalui program ini. Atau, saya ingin tahu bagaimana cara saudara menyelesaikan situasi ini. Nah, sudah 3 materi yang kita pelajari pada bab ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai handling problem solution. Pada sebuah training, mungkin saja peserta tidak berminat dengan program training yang ia ikuti. Maka, biasanya peserta ini melampiaskannya kepada trainer. Hal ini disebut dengan us versus you. Langkah awal untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan bertanya atau mengidentifikasi peran apa yang dilakukan peserta dalam program training ini. Apakah mereka datang untuk belajar, bersenang-senang, atau hanya diminta hadir oleh perusahaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perilaku-perilaku negatif yang ditimbulkan oleh peserta selama sesi training. Perilaku yang pertama adalah monopolizing, di mana peserta terus-menerus menjawab pertanyaan dan tidak memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menjawab pertanyaan. Perilaku yang kedua adalah one-upping, di mana peserta berusaha untuk tampil lebih ahli dan lebih berpengetahuan daripada peserta lainnya ataupun trainer. Yang ketiga adalah complaining, di mana peserta terus-menerus mencari kesalahan dalam prosedur training. Yang keempat adalah intellectualizing, yaitu peserta terus-menerus membenarkan ide orang lain. Yang kelima adalah withdrawing, peserta tidak berpartisipasi dalam kelompok. Hal ini akan menghambat kinerja kelompok. Perilaku yang keenam adalah arguing, di mana peserta terus-menerus mencari kesalahan dari pendapat peserta lainnya. Kemudian, yang ketujuh adalah questioning, di mana peserta terus-menerus bertanya dan menghambat jalannya presentasi. Perilaku yang kedelapan adalah clowning, di mana peserta terus-menerus bercanda di waktu yang tidak tepat. Yang kesembilan adalah distracting, di mana peserta menggunakan ataupun melakukan kegiatan yang mengganggu, seperti memainkan handphone, memainkan ballpoint, ataupun memainkan pensil. Masalah lainnya adalah peserta membahas suatu materi yang tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang didiskusikan. Selain itu, peserta mengobrol dengan peserta lainnya. Hal ini akan mengganggu jalannya training karena kebisingan yang ditimbulkan, dan peserta juga menjadi tidak fokus dengan apa yang sedang dipaparkan. Selain itu, peserta mengerjakan pekerjaan lain. Hal ini juga sama akan membuat peserta menjadi tidak fokus dengan apa yang harus ia lakukan pada program training tersebut. Selanjutnya, peserta datang terlambat, atau peserta datang dan pergi sesuka hati selama proses training. Dan terakhir, peserta tertidur pada saat training. Kunci dari menangani permasalahan ini adalah dengan tidak menyepelekan hal tersebut. Karena jika masalah itu terus-menerus muncul, maka program training akan menjadi terhambat atau menjadi tidak terorganisir lagi. Berikut ini terdapat perilaku bermasalah yang dimunculkan oleh peserta dan tidak ada hubungannya dengan trainer.
Yang pertama, peserta mungkin diperintahkan oleh bosnya untuk menghadiri training yang akan membentuk dirinya. Namun, peserta ini tidak berminat dengan program training yang akan dilakukannya. Yang kedua, peserta mungkin takut program training yang ia ikuti gagal, atau dengan kata lain, ia takut tidak melakukan training dengan baik. Kemudian, peserta mungkin seorang karyawan lama pada suatu perusahaan dan tidak percaya dengan perubahan yang terjadi pada saat ini. Lalu, peserta juga mungkin merasa terlalu tua untuk mempelajari pendekatan baru. Mungkin mereka merasa tidak percaya diri ketika harus beradaptasi dengan perubahan yang ada di zaman ini. Peserta yang mengikuti training juga mungkin memiliki masalah tertentu dengan bosnya. Mungkin ia memendamnya selama beberapa lama, dan ketika mengikuti training yang diwajibkan oleh bosnya, akhirnya di dalam training itu ia melampiaskan amarahnya kepada trainer. Kemudian, pada beberapa peserta, perilaku-perilaku mengganggu yang ditampilkan peserta seperti bertanya terus-menerus, berusaha tampil lebih baik dari peserta lain, ataupun mencari kesalahan peserta lainnya akan membuat ia diperhatikan oleh peserta lain. Dan hal ini justru membuat ia merasa senang. Ada beberapa tips untuk mempertahankan kontrol dalam menghadapi konflik partisipan. Yang pertama, trainer perlu memahami apa yang dimaksudkan oleh peserta. Pahamilah nilai dari pandangan peserta tersebut, bahkan ketika pandangan tersebut bertentangan dengan pendapat trainer itu sendiri. Selain itu, trainer juga perlu berempati dengan perasaannya. Yang kedua, mungkin sebuah konflik dapat dibuat sebagai gurauan atau hiburan. Namun, perlu diperhatikan pada saat sedang bergurau atau sedang bercanda, trainer tetap perlu berhati-hati untuk tidak menyindir peserta. Yang ketiga, trainer perlu mengenal peserta lebih dalam. Seperti apakah peserta itu bermasalah, atau menarik diri, atau pasif. Trainer dapat melakukan pendekatan ini pada saat istirahat atau pada saat jam makan siang. Untuk yang keempat, trainer dapat membuat kelompok kecil agar seluruh peserta berpartisipasi dan tidak ada peserta yang lebih mendominasi kelompok. Dan terakhir, jika seorang peserta atau sebuah kelompok diserang kritik oleh peserta ataupun kelompok lain, trainer dapat mengatakan kepada peserta tersebut untuk menemukan sesuatu positif dari perkataan ataupun dari kritik yang disampaikan oleh peserta lain tadi. Saat akan mempertimbangkan untuk menangani suatu masalah, perlu diingat bahwa seorang trainer tidak perlu campur tangan setiap kali peserta menunjukkan perilaku bermasalah pada saat training. Karena bagi peserta lain, mungkin ini akan mengganggu ketika trainer campur tangan dalam segala perilaku peserta yang mengganggu. Hal yang baik yang bisa dilakukan trainer adalah dengan melakukan intervensi jika perilaku bermasalah tersebut terjadi berulang kali dan memengaruhi keseluruhan program training. Seringkali juga peserta ingin mencari jalan keluarnya sendiri. Dan terakhir, beri mereka ruang untuk menemukan cara mengubah perilaku mereka sendiri. Jika tadi Raisya sudah memaparkan mengenai perilaku peserta dan situasi masalah yang mungkin dihadapi oleh trainer dalam program training, sekarang saya akan memaparkan solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Solusi yang dapat dilakukan oleh seorang trainer
jika peserta training memonopoli diskusi, yaitu trainer dapat memutuskan kontak mata dengan peserta yang melakukannya. Selain itu, trainer juga dapat meringkas pendapat yang disampaikan oleh peserta tersebut, kemudian lanjutkan pembahasan materi atau pertanyaan selanjutnya. Solusi lainnya yaitu ajukan pertanyaan kepada peserta lain. Atau, trainer juga dapat mengubah sistem diskusi menjadi kelompok-kelompok kecil atau latihan berpasangan. Selanjutnya, berikut ini adalah solusi yang dapat dilakukan oleh trainer jika peserta training membicarakan hal yang tidak berkaitan dengan materi diskusi. Pertama, trainer dapat meminta peserta untuk menunda pendapat atau pertanyaannya untuk nanti dibahas oleh trainer secara personal, atau ketika topik yang dimaksudkan sedang dibahas. Solusi yang kedua yaitu, trainer dapat mengatakan secara langsung pada peserta bahwa hal yang dibicarakan tidak berkaitan dengan diskusi. Lalu, tegaskan kembali tujuan diskusi dan mintalah masukan dari peserta lain. Yang berikutnya adalah solusi yang dapat digunakan oleh trainer jika peserta training mengobrol di saat sesi. Pertama, trainer dapat menggunakan metode nonverbal untuk mendapatkan kembali perhatian peserta. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kontak mata atau mendekati peserta. Solusi yang berikutnya adalah ajukan pertanyaan kepada salah satu peserta. Pastikan untuk menyebutkan nama peserta terlebih dahulu. Solusi yang terakhir untuk situasi ini yaitu, jika memungkinkan, trainer secara pribadi dapat meminta peserta untuk menahan diri agar tidak mengobrol. Solusi berikutnya adalah solusi untuk situasi di mana peserta training mengganggu sesi dengan lelucon. Hal yang dapat dilakukan oleh trainer adalah membalas lelucon peserta dengan cepat, lalu langsung kembali membahas materi. Selain itu, trainer juga dapat memuji selera humor peserta tersebut, dengan harapan peserta tersebut akan diam setelah dipuji. Yang terakhir, trainer secara pribadi dapat meminta peserta untuk meminimalkan leluconnya. Berikutnya adalah solusi yang dapat digunakan jika peserta training menyatakan ketidaksetujuannya dengan hal yang dikatakan oleh trainer. Pertama, bagi trainer, cobalah untuk tidak mempersonalisasikan apapun yang dikatakan oleh peserta tersebut. Selanjutnya, trainer dapat meringkas pendapat peserta tersebut, lalu meminta pendapat peserta lainnya. Solusi lainnya yaitu, trainer dapat mengubah pernyataan yang berlawanan menjadi pertanyaan untuk peserta secara keseluruhan. Solusi berikutnya dapat dilakukan oleh trainer jika berhadapan dengan peserta training yang memiliki kebiasaan yang mengganggu atau jika peserta training melakukan hal yang mengganggu selama sesi. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh trainer yaitu menggunakan sinyal nonverbal seperti kontak mata untuk mendapatkan perhatian peserta. Selain itu, trainer juga dapat mengabaikan perilaku peserta jika tidak mengganggu sesi. Selain itu, trainer secara pribadi dapat meminta peserta untuk berhenti melakukan kegiatan yang mengganggu. Selanjutnya adalah solusi jika peserta training melakukan pekerjaan lain selama sesi pelatihan. Yang pertama, trainer dapat memasukkan peserta ke dalam kelompok secara berpasangan. Selanjutnya, jika kegiatan kelompok sedang berlangsung, mintalah semua peserta untuk berpartisipasi. Pertama, trainer dapat memasukkan peserta ke dalam kelompok secara berpasangan. Selanjutnya, jika kegiatan kelompok sedang berlangsung, mintalah semua peserta untuk berpartisipasi. Selain itu, trainer juga dapat secara pribadi meminta peserta untuk berpartisipasi aktif di dalam program.
Solusi yang terakhir adalah untuk situasi di mana peserta training tidur di saat sesi. Hal yang dapat dilakukan oleh trainer adalah berjalan di dekat peserta yang tertidur. Trainer juga dapat memvariasikan suara, beralih ke dalam diskusi berpasangan atau kelompok kecil, dan membuat aktivitas fisik untuk menghindari situasi ini. Kesimpulan dari chapter 12 ini yaitu prevensi dan intervensi merupakan kunci untuk membangun dan mempertahankan kontrol di dalam program training. Selanjutnya, menetapkan aturan yang jelas dan mencontohkan perilaku positif dapat membantu peserta untuk mengetahui apa yang harus diikuti. Kesimpulan selanjutnya yaitu mengontrol waktu dan kecepatan program akan mencegah timbulnya rasa bosan dan membuat peserta tetap fokus pada konten kursus. Kesimpulan yang terakhir yaitu, cara trainee dalam menangani situasi masalah akan memberikan kredibilitas yang lebih lanjut terhadap kepemimpinannya. Untuk memudahkan perencanaan leadership teman-teman semua, kami akan memberikan lembaran worksheet yang tertera pada kolom description box. Silahkan di-download. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Dadah!